Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Siapa yang tak tahu dengan Adolf Hitler? Hitler adalah Chaplin, sang pemimpin Nazi Jerman yang dikenal dengan Sang Führer. Selama 12 tahun di bawah pimpinannya, Adolf Hitler telah banyak mengusulkan gagasan demi kemaslahatan rakyat Jerman, sehingga Nazi memiliki pendukung setia di sana. Namun sayang, bagi negara non-Jerman, Nazi dan Hitler identik dengan hal yang sangat kejam, sehingga Nazi selalu dikecam oleh dunia. Pasti kalian penasaran kan kebaikan Hitler? Nah, ini dia berikut 8 kebaikan Adolf Hitler yang jarang diketahui. Intro dulu. Pertama, membentuk gerakan anti rokok. Di balik wajah sangarnya, perlu diketahui bahwa Adolf Hitler sangatlah membenci rokok. Saking bencinya ya, Adolf Hitler sampai membuat kebijakan anti rokok, seperti membatasi jumlah rokok untuk tentara Nazi, melarang tentara Nazi untuk merokok di tempat umum, dan meningkatkan pajak rokok. Karena kebijakannya itu, pada tahun 1940, Jerman hanya menyentuh angka 749 untuk konsumsi rokok per tahun per kapita jika dibandingkan dengan Amerika. Tentu saja, selisihnya sangat jauh karena Amerika menyentuh angka 3000. Kedua, mendirikan Volkswagen. Pada tahun 1930, Adolf Hitler mendirikan perusahaan mobil yang diberi nama Volkswagen. Untuk mendesain mobil-mobilnya, Adolf Hitler memberikan kepercayaan kepada Ferdinand Porsche. Tidak lama kemudian, Volkswagen berhasil mengeluarkan mobil pertamanya, yaitu tipe 1 sedan alias KDF Wagen, atau yang dikenal dunia sebagai VW Beetle, yang memiliki kecepatan 100 km per jam serta mampu menampung 4 orang di dalamnya. Tujuan Adolf Hitler mendirikan Volkswagen adalah agar pekerja kelas menengah Jerman mampu membelinya, sebab harganya yang terjangkau. Lanjut, nomor ketiga, membuat program kesejahteraan sosial. Dalam sejarah, Nazi telah mencatatkan diri sebagai pemilik program kesejahteraan sosial terbesar di dunia. Menurut Nazi, semua rakyat Jerman haruslah memiliki kehidupan yang layak. Salah satu program yang dijalankan ialah Winter's Health Work, yang dilakukan dengan cara membagikan makanan, pakaian, serta barang lainnya kepada rakyat yang kurang mampu. Selain itu ya, yang tidak boleh dilupakan adalah kesukarelaan tentara Nazi yang mencari dana hingga turun ke jalan. Ini sama halnya dengan bansos di negara WKWK lain. Tapi bedanya di sini bansos cuma dongeng ya. Keempat, membuat jalan bebas hambatan. Agar memudahkan rakyat Jerman jika hendak berpergian, Adolf Hitler membangun jalan bebas hambatan yang bukan hanya menghubungkan berbagai daerah di Jerman, akan tetapi juga menghubungkan Jerman dengan Austria. Pada saat itu, Jerman merupakan negara pertama yang membangun proyek besar ini. Tidak tanggung-tanggung ya, Jerman menggunakan teknik tercanggih yang pernah ada di dunia, yang kemudian ditiru oleh beberapa negara lainnya, seperti Amerika dan Inggris. Kelima, melindungi satwa. Hitler benci mereka yang berperilaku tak santun kepada binatang. Tak hanya tentang memperlakukan binatang dengan layak, Hitler pun melarang hewan-hewan dijadikan kelinci percobaan untuk penelitian. Hitler mengatakan jika hewan pun sama merasakan sakit ketika mereka dilukai, maka sebagai manusia kita harus tunjukkan rasa simpati. Pada tahun 1933, Nazi bukan hanya melindungi nasib rakyat Jerman, akan tetapi juga melindungi nasib satwanya. Sehingga pada tahun 1934, pemerintah Nazi mengeluarkan undang-undang Das Recht itulah yang bertujuan untuk mengatur jumlah satwa yang boleh dibantai setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Nazi juga memperkenalkan undang-undang musim berburu yang telah terbukti efektif sehingga diikuti oleh banyak negara barat. Pada tahun 1935, pemerintah Nazi mengeluarkan undang-undang untuk melindungi satwa liar seperti serigala dan lynx. Keenam, mempelopori teknologi roket modern.
Teknologi roket modern dikembangkan oleh Wernher von Braun yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang anggota Nazi. Roket yang dikembangkannya itu merupakan roket V2 yang digunakan Jerman sebagai senjata pemusnah massal. Roket V2 atau V2 merupakan roket balistik pertama yang berhasil mencapai titik suborbital di luar angkasa. Karena pencapaian tersebut, NASA tertarik untuk mengembangkannya kembali lalu menjadikannya roket Saturn V. Ketujuh, Hitler yang enggan meminum bir. Hitler tidak mau meminum bir atau arak pada saat dia cemas dalam keadaan Jerman yang agak goyah dan bermasalah. Contohnya adalah ketika para dokter meminta dia minum bir sebagai obat, tapi dia tidak mau sambil mengatakan, "Cus kas kus kas kus kus kus." Sambil mengatakan, "Bagaimana Anda ingin agar seseorang itu minum arak untuk tujuan pengobatan, sedangkan dia tidak pernah seumur hidupnya menyentuh arak?" Ya, memang Hitler tidak pernah menjamah arak sepanjang hayatnya. Minuman kebiasaan beliau hanyalah teh yang diracik secara khusus. Kedelapan, Hitler dan anak-anak. Sebagai sosok yang sering disamakan dengan figur yang menakutkan, kejam, tidak manusiawi, dan pembunuh sadis, ternyata Hitler mempunyai sisi yang sebaliknya. Ia juga seorang pemimpin yang menyukai anak-anak sebagai wujud kemanusiaannya. Nah, itu dia 8 kebaikan Nazi yang telah ditutupi dunia. Walaupun Nazi bertindak kejam kepada warga non-Jerman, tetapi tidak bisa dipungkiri Hitler memiliki sisi kebaikannya tersendiri. Tapi ada juga yang mengaitkan bahwa sisi buruk Nazi didapat karena propaganda dari Barat. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone, see you next video. Salam Mr. JP.